Kita kehadiran Mbak Poppy Hanadi dari manajer dari Andi Rianto, manajer Magenta Orkestra dan juga Evan Sanders. Boy, yang menarik itu adalah lu kan 22 tahun jadi manajernya Andi Rianto ya. Nah, lu pertama kali ketemu dia tuh gimana sih ceritanya, Boy? Waktu itu tuh dikenalin sama ada teman kita, Emil Syarif, tau gak Tahu. sih? Beliau Trans itulah kan, ya. yang mengenalkan gue sama Mas Andi. Akhirnya ketemulah sama Mas Andi. Kamu seneng musik gak? Seneng. Bisa main musik gak? Enggak. Ngerti alat musik gak? Enggak. Terus temen si Emil bilang, dia seneng nyanyi nih. Oh gitu, ayo coba nyanyi. Beneran nyanyi lu? Boleh nyanyi. Terus gue nyanyi aja tuh di Nggak kafe ada orang itu. di Hagendas itu? Ada. Belaga gila aja udah. Gue nyanyi aja. Terus udah gitu besoknya dia baru bilang, kamu udah bisa mulai kerja belum? Kalau udah aku udah oke nih gitu. Oh ya udah. Saya gue ke rumahnya. Mulai deh tuh kita ngatur-ngatur schedule. Tapi Andi suka nggak minta lu ngisi suara kalau udah misalnya lagi bikin, iya kan? Sering. Dan itu suka jebakan Batman juga. Jadi teleponin kayak gitu. Enggak, kan memang kan biasanya kalau rekaman pasti nungguin nemenin ada, kan. ya. Poy, baca nih. Terus, yuk masuk. Udah, gue dijebak. Berarti sebenarnya kemampuan nyanyi dia ada. Gue pikir gak gampang loh tiba-tiba itu langsung masuk studio suruh nyanyi. Gak pernah ini Magenta backing vokalnya sakit, udahlah lu aja yang ngisi. Pernah nggak? Kapan tuh? Kapan Boy? Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 167. Kita kehadiran siapa, Mas? Kehadiran manajer senior. Senior. Menurut gue dia itu lebih senior dari gue dalam menghandle musisi, Dim. Benar. Setuju kan? Setuju. Kita kehadiran Mbak Poppy Hanadi dari manajer dari Andi Rianto, manajer Magenta Orkestra dan juga Evan Sanders. Nah, gue biasanya manggil dia tuh Poi. Karena kita udah akrab. Dia tuh salah satu bestie gue di industri hiburan ini. Oke. Jadi lagi sibuk apa nih, Mbak Poppy? Sekarang lagi ya biasa dampingin Mas Andi persiapan konser Anggun nih bulan depan insya Allah. Ya udah itu aja sih kalau sekarang ini. Konser Anggun tanggal 28 Juli. Sama ya gitu, baru selesai ngurusin Evan lah, mau masuk judul baru, alhamdulillah dapat judul baru lagi. Boy, mungkin teman-teman pengen tahu ya, mungkin teman-teman juga pengen tahu sebenarnya dalam memanage ya, kan Poppy itu kan gak cuma memanage Andi Rianto aja, tapi juga Magenta Orkestra. Nah mungkin kalau menurut gue teman-teman di sini juga perlu tahu juga adalah mungkin lu juga bisa cerita, Boy, bagaimana itu dalam menghandle sebuah konser itu memanage sebuah orkestra itu seperti apa sih gitu loh, karena formatnya kan besar, iya kan, formatnya besar, kemudian juga alat-alatnya juga cukup beragam kan seperti itu. Nah, bagaimana sebagai seorang manajer itu lu bisa memanage itu dengan baik dan selaras dengan semuanya gitu. Sebetulnya pastinya berangkat dari Mas Andi. Jadi dia udah tahu. Dia biasanya assign komposisinya adalah sekian, terus nanti komposisi masing-masing sectionnya ini. Nah kebetulan kalau di kantor aku dibantu sama Mas Tris yang backgroundnya tuh memang juga sekolah di Jogja untuk musik dan seni gitu. Jadi dia tuh yang akan rekruternya tuh kontraktornya tuh dia gitu. Jadi dia yang ngatur, terus nanti daftar nama di submit ke Mas Andi, approval, nah baru kita jalan. Nah, gitu. Biasanya dalam sebuah pagelaran ya, konser musik itu format orkestra itu idealnya berapa orang, Poy? Kalau untuk Magenta sih minimal di 50 pieces sebetulnya. 50 pieces. Jadi lu kebayang gak tuh memanage 50 musisi. Nah yang mau hubungin itu siapa? Mas Tris. Mas Tris mau hubungin. Road manager lah ya istilahnya gitu. Yang deal-dealan siapa, Poy? Yang deal-dealan angka itu dia, Mas Tris. Dengan playernya. Dengan playernya. 50 orang itu loh. 50 orang. Kayak gitu. Jadi habis itu Mas Tris kirim ke lu. Lu lihat budgetnya 50 orang itu total berapa? Jadi biasanya
kalau budget berangkatnya dari manajemen dulu, dari finance dulu. Jadi finance sama gue tuh biasanya. Hitungan ini dulu project dapatnya sekian. Oke, kita bagi-bagi ini gitu ya, biasalah gitu. Player udah gue hitung gitu. Gitu. Nanti biasanya Mas Tris tuh dapat info dari kita untuk prinsipal sekian, untuk standar sekian gitu. Biasanya Poi kalau seperti itu suka ada selisih nggak? Misalkan lu udah hitung sekian, misalkan lu udah berhitung sama finance untuk project misal konser Anggun 15 perak gitu. Nah kan Mas Tris yang nego kan, ternyata 20 atau 25 pernah ada kejadian kayak gitu nggak? Sering kayak gitu. Sering. Lu adjustnya gimana kalau kayak gitu? Ya biasanya subsidi silang dari tempat lain, misalnya kayak dari misalnya kita mesti pakai AC di tempat latihan sekian biji, ya itu kita kurangin ya gitu-gitu. Konsumsi yang biasanya misalnya per orang kita budgetin 45.000 ya kita cari yang lebih murah ya. Pokoknya budgetnya nggak boleh keluar dari yang udah kita tetapin gitu. Kan kalau misalnya riders tuh nggak neko-neko ya. Paling cuman makanan, ruang tunggu sama kopi, teh. Pokoknya bener, itu aja break, sih. Snack gitu loh. Iya, ruang tunggu kebayang sih kalau 50 orang tuh ruang tunggu. Iya. Kebayang gak kalau nggak ada ruang tunggunya terus keleleran gitu di. Jadi kan pemain yang 50 orang itu semua Mas Tris sama memastikan mereka harus datang jam berapa, tidak boleh telat. Habis nyampe jam berapa udah harus on stage kayak gitulah kurang lebih kayak gitu ya. Kalau amit-amit kejadian di H-1 ada salah satu pemain sakit tuh pernah nggak? Waktu COVID sempat beberapa. Berarti harus cari yang lain. Harus cari yang lain itu Mas Tris lagi yang nyari lagi. Iya. Kebetulan basicnya mereka yang penting harus bisa baca partitur ya. Makanya kalaupun digantikan ya mereka tinggal baca sebenarnya. Yang itu problem sebenarnya kalau yang main itu yang kita istilahnya yang rhythm section gitu ya. Nah itu kan apalagi kalau mereka udah ikut latihan gitu. Nah itu kan di situ tuh sebenarnya gitu. Nah itu tuh yang problem sih. Pernah kejadian tapi. Waktu itu sempet tapi untungnya H-1 kita GR. Jadi si penggantinya masih bisa ikut latihan, masih bisa ikut latihan, masih nguber lah. Yang harus dibatalkan sih kalau Mas Andinya yang sakit sih. Nah itu dia. Aduh jangan sampai amit-amit. Belum pernah kan? Jangan, belum pernah. Jangan sampai. Gitu. Nah, berarti kalau posisi Poppy kan sebenarnya dia menjaga ini semuanya. Kemudian juga kan dia harus menjaga juga Andi Rianto. Penting. Kalau gue lihat kan sekarang Andi Rianto kan kalau gue lihat setiap kali performance itu kan udah ada tim, udah ada glam team kan sekarang kan udah ada glam timnya. Kemudian juga gue lihat ada tim dokumentasinya juga gitu. Nah, itu semua lah aturin ya Po ya. Betul. Jadi biasanya udah aku yang sign ini siapa untuk project ini siapa aja yang ikut gitu. Kalau dulu ya waktu zaman baru awal-awal ya berdua doang sama Andi Rianto yang masukin duit ke amplop, bagi-bagi, nyiapin partitur, semua berduaan doang. Sama Andi. Iya. Sebelum ada Magenta dan Andi Rianto dan Magenta Orkestra. Dulu tuh kita masih subkontraktor ke Saunine String. Iya gitu. benar. Setelah jadi Magenta Orkestra baru deh tuh kita punya ada yang ngurusin finance, yang ngurusin musisinya, ngurusin produksinya gitu. Sebelum mereka naik ke atas panggung, player juga harus lunas gak? Harus. Itu udah rules ya Boy. Udah mandatory. Kecuali kalau ya kayak yang TV-TV gitu ya, yang sekarang kan kita ini ya gitu. Mereka mau ngerti lah. Tapi kalau off air udah gak bisa sih, harus lunas dulu sih. Boy, yang menarik itu adalah lu kan 22 tahun jadi manajernya Andi Rianto ya. Nah lu pertama kali ketemu dia tuh gimana sih ceritanya Boy? Oke, gue waktu itu tuh dikenalin sama ada teman kita Emil Syarif, tau gak sih? Tahu. Sekarang masih di Beliau Trans itulah kan yang mengenalkan gue sama Mas Andi. Jadi kalian berdua tuh sama dia tuh mutual friends sama si jadi Emil tuh sahabat gue dari zaman di kampus. Nah terus begitu selesai kuliah, dia tahu lah kalau gue sering ikut bantuin kakak gue di IO-nya dia gitu. Terus dia bilang, Poy lo nggak mau megang artis? Itu bisa 2002? 2001 akhir kali. Sebelum itu Andi Rianto udah Andaya tahu belum?
Belum, Andai Ia Tahu tuh udah sama aku. Dia baru pulang dari Amerika. Baru dari Berkeley ya? Enggak, itu udah dia udah ngeluarin Bahasa Kalbu, udah ngeluarin Mengertilah Kasih tuh aku nggak ikut tuh. Tapi nggak ada manajer dia waktu itu. Nggak ada. Oke. Tapi film belum. Cabaukan udah. Cabaukan udah. Aku datang cuman pas premiernya doang. Oke. Itu baru pertama kali tuh bareng sama Mas Andi. Terus dia bilang kalau nih ada musisi nih butuh manajer gitu. Terus gue bingung ngapain terusnya gue gitu kan. Lu lagi apa Mbak waktu itu? Lagi sedang apa? Lagi udah bantu selesai kakak lu kan? Dia tahu kalau gue ngurusin IO-nya kakak gue. Tapi hanya di situ sebenarnya lebih ke freelance, bantu-bantuin projectnya dia lah gitu kan, ngurusin ini ngurusin itu gitu. Nah terus dia bilang mau nggak lo gitu, terus ya udah ketemuin aja dulu. Tapi gue nggak tahu gue mesti ngapain gitu kan. Ya basically lo lihat kontrak lo. Pokoknya dia lah yang encourage gue gitu. Ntar lo kan seneng musik juga gini gitu dia bilang. Akhirnya ketemulah sama Mas Andi, dikenalin, ingat banget tuh di Plaza Senayan, di Hagendas zaman dulu tempatnya PWG sekarang tuh. Betul, di pojok bawah kanan. Terus dia emang itu orang kan kocak banget ya Andi Rianto kan tadinya gue pikir orang Andi Rianto kayak gimana sih gitu kan. Dia bilang kamu seneng musik nggak? Seneng. Bisa main musik gak? Enggak. Ngerti alat musik gak? Enggak. Terus bisanya apa? Terus temen si Emil bilang dia seneng nyanyi nih. Oh gitu, coba nyanyi. Beneran nyanyi lo? Beneran nyanyi lo? Terus gue ya udah gue belaga gila aja, gue nyanyi aja tuh di situ menghitung harinya Mimi. Gue nyanyi aja tuh di kafe itu. Ada orang di Hagendas itu? Ada. Belaga gila aja udah. Mungkin dipikir ini gila kali gitu ya. Karena orang kiri kanan juga belum tahu Andi Rianto. Itu dia. Gue nyanyi aja, terus udah gitu besoknya dia baru bilang, kamu udah bisa mulai kerja belum? Kalau udah aku udah oke nih gitu. Oh ya udah, saya gue ke rumahnya. Mulai deh tuh kita ngatur-ngatur schedule. Tapi lu pertama kali ketemu sama Andi lu udah ngerasa klik boy? Impresi iya ya kayaknya ya, maksudnya kayak ngobrolnya tuh kayak kita udah kenal lama gitu. Kayak udah nggak ada yang nggak terlalu berjarak gitu. Dan karena mungkin dia juga nggak menempatkan diri dia as a orang yang mau nge-hire orang gitu kali ya gitu. Jadi kita santai banget ngobrolnya. Jadi besokan harinya udah mulai kerja. Apa project pertama yang lo handle waktu itu? Aduh kalau nggak salah tuh rekaman apa ya, aku lupa juga deh. Pokoknya udah ada rentetan tuh. Jadi dia ngasih tahu kalau setiap berapa minggu sekali tuh dia harus ke Multivision zaman dulu. Ngerjain scoring. Karena zaman dulu belum bisa dikirim, terus dia ngerjain di rumah. Jadi dia harus datang ke Multivision. Terus sebelum ada lu, semua dia handle sendiri. Itu terus udah gitu ya biasalah jawab telepon ya kan, terus udah gitu ngatur kontrak-kontraknya dia gitu. Sama waktu itu udah handphone sih tuh eranya ya, masih di awal-awal handphone dan SMS tapi iya benar SMS. Itu kalau nggak salah kita langsung ngerjain project lumayan gede, maksudnya kayak konser gitu, konser raya padi waktu itu di Istora. Itu lu pertama kali dijeblosin gitu kan? Berduaan yang namanya Andi Rianto. Itu belum ada orkestra ya? Belum ada. Jadi pakai format orkestra waktu formatnya itu. Udah pakai format orkestra. Jadi Mas Andi tuh udah ngasih tahu nanti project ini kamu hubungin namanya Mas Oni. Nanti begini kamu deal harganya berapa, terus nanti kita hitung gini gitu. Jadi more or less tuh karena kan gue memang nggak punya basic sebagai manajer ya. Akhirnya kita ya sama-sama berangkat bareng belajar bersama gitu. Karena dia juga nggak pernah punya manajer sebelumnya gitu kan. Gitu. Oke, begitu awalnya sampai kalau film Arisan sama Andai Ia Tahu itu duluan mana? Andai Ia Tahu duluan. Andai Ia Tahu biarkan kayaknya itu deket-deketan gitu deh. Bintang Menari setelahnya. Nah ya itu dia. 3 film itu tuh aku ikutan. Udah ikutan. Jadi di Dilan udah lewat lu lah ya. Di Dilannya udah sama PH sama produser udah iya. Iya. Pada saat Dilan lumayan ini Andi Rianto tuh kan termasuk yang ibaratnya kalau nelpon butuh Andi Rianto pilihannya banyak. Orkestra, konser sendiri, scoring, arranger, buat konser, arranger. Berarti sekarang udah
udah mulai ada pilihan harga ya. Dulu awal-awal gimana? Iya. Nih harga gimana lagi nih harganya nih kalau ada beginian proyeknya nih. Biasanya ya kalau sebetulnya dari awal kita udah mempetakan itu sih gitu. Jadi misalnya kayak misalnya dia bikin aransemen, ya kita udah netepin satu lagu tuh berapa. Nanti kalau misalnya si lagu itu butuh ada additional player, tentunya harus ada tambahan gitu-gitu. Terus atau kayak, minta dia sebagai produser lagu gitu. Terus atau misalnya kayak scoring berarti tuh satu film berapa. Terus kita udah targetin satu film tuh durasinya. Mas Andi harus kelar di kapan gitu-gitu tuh kita udah nentuin gitu sebenarnya. Boy, kalau menurut lu ya, apa yang bikin lu tuh bisa bertahan menjadi manajer Andi Rianto selama 22 tahun? Ya mungkin karena Mas Andinya juga ya. Maksud gua it takes two to tango kan sebenarnya. Kita berdua apa adanya gitu dan kita tuh jarang tuh yang berantem. Nah itu maksud gue. Atau marah-marahan atau apa gitu. Jadi dia udah tahu sampai sebatas mana harus menahan diri begitupun dengan gue gitu. Jadi kalau misalnya ya alhamdulillah sih sampai sejauh ini tuh kita nggak pernah tuh yang ada sampai diem-dieman atau maki-makian gitu tuh nggak pernah alhamdulillah. Paling kalau itu cuman ya kok gini sih paling gitu doang. Jadi kita juga nggak ya walaupun sebenarnya nggak smooth terus tentunya tapi kita sama-sama bisa nahan diri lah gitu. Sebenarnya kuncinya di sana sih. Kedekatan 22 tahun tuh cuman hal pekerjaan apa personal enggak juga? Enggak lah, sekarang jadinya personal lah ya. Juga. Curhat lah, pastilah. Udah pastilah. Jadi kan kita juga paham ya kondisinya dia. Karena kan kita as a manager kita untuk nyampein hal-hal kan mesti ngelihat juga kan Icin ya. Betul. Lagi apa nih kondisinya gitu. Kalau kita nggak tahu, kadang salah jadi salah. Yang kerjaan harusnya kita terima bisa, akhirnya jadi males gitu kan. Jadi ya kadang memang harus menyelami sih. Begitupun dengan artis kita ya. Jadi maksudnya si artis juga nggak ngedonder gitu kan. Iya benar. Kalau ini correct me ya if I'm wrong. Kalau menurut gue sih yang gue amatin ya kan, dan mungkin yang gue dengar juga dari beberapa teman gitu, Andi termasuk musisi yang disiplin. Betul. Itu. Jadi mungkin Poppy itu gak terlalu struggling itu untuk mengingatkan deadline. Betul. Bener gak Boy? Boleh lu cerita gak lebih detail ininya? Mengingatkan deadline dan sih arti, struggling sih jujur. Cuman tapi dia tahu gini, dia tahu ininya apa namanya, dia tahu batasannya gitu. Gimana Boy coba ini? Contoh nih ya misalnya Mas, misalkan scoring film deh, kapan harus delivery kayak gitu kan. Kalau scoring itu suka banyak mundur-mundur tuh. Kayak misalnya bikin aransemen deh gitu ya. Mas, orangnya udah mau pakai musiknya, cepetan dibikin. Udah nih, lewat. Mas, ini udah harinya. Iya gitu. Jadi dia tuh hari itu juga pasti belum dikerjain kan. Mas, orangnya udah mau nyampe. Dulu dia masih di studionya, dia masih di apartemen. Orangnya udah mau nyampe. Oke, udah jadi. Karena itu ya. Karena dia tahu kapasitasnya dia tahu. Kalau masih 7 hari ya masih lama. Jadi orangnya dalam on the way, dalam perjalanan begitu dia sampai nyampe ting nong nyampe jadi tuh aransemen. Gitu dia tuh. Seberapa lama biasanya habis didengerin? Itu kan lo denger sendiri bahwa ini yang dikerjain ibaratnya baru tadi nih dikerjain. Sampai kan mungkin aja habis dengerin, enggak gue udah suka, nggak usah taruh revisi terlalu banyak. Apa biasanya kayak gitu-gitu revisinya seberapa? Bukannya gimana ya, alhamdulillah sih sejauh ini yang revisi begitu jadi direvisi sih jarang sih ya. Gitu. Jadi begitu sudah jadi udah suka lah, langsung suka lah ya. Karena kan memang biasanya orang kalau mau bikin aransemen sama arranger itu dia udah tahu karakternya si arranger itu kan. Jadi mereka memang udah tahu akan berekspektasi seperti apa gitu. Biasanya kalau yang ada revisi tuh kayak buat event, kayak buat scoring. Kalau scoring sih udah pasti ada revisi, nggak mungkin. Biasa batasi nggak sih maksimal berapa kali Poy kalau kayak gitu? Kayaknya nggak pernah sih. Nggak pernah. Kalau scoring ya. Kecuali masih batas wajar lah ya. Karena kan memang itu harus bisa apa sutradaranya maunya kayak gimana, karena kan itu Mas Andi di situ sebagai bagian dari film kan. Iya, betul. Bukan dia kalau kayak dia jadi arranger kan memang
inilah lahan gue gitu kan. Tapi kan kalau kita menjadi bagian dari film kan memang harus satu harus align sama sutradara, maunya sutradara kan gitu. Jadi biasanya sih dia juga open gitu, dia willing untuk bikin revisi gitu. Nah kemudian dia punya satu hal yang gue menarik itu adalah membedakan Andi dengan mungkin dengan musisi yang lain itu adalah Andi itu sangat rajin berkolaborasi dengan penyanyi, baik yang established singer ataupun yang masih baru, iya kan? Betul. Nah itu apa yang melatar belakangi Andi melakukan itu, Poi? Oke, jadi sebenarnya ide kolaborasi ini udah dari tahun 2016 atau 17 gitu. Jadi waktu itu tuh aku sempat bikin kayak satu proposal untuk bikin remake lagu-lagunya dia gitu. Nah, tapi ya kan nggak gampang ya nyari investor, nyari label yang mau gitu ya. Nah, terus jadi sebenarnya itu berangkat dari idenya dia sebetulnya. Jadi memang dia tuh udah beride bahwa gue mau nge-remake lagu-lagu gue nih gitu. Yang tadinya mau dijadikan sebuah album. Ya mudah-mudahan sih yang sekarang ini nantinya nih memang udah ada pembicaraan lah untuk dijadiin album. Untungnya waktu itu kita di satu event Mas Andi ketemu Lyodra. Terus dia bilang, "Poi, aku mau dia yang nyanyi Sang Dewi." Gitu. Di situ tuh dia udah akhirnya lu yang approach. Enggak, kebetulan pun ini benar-benar secara kebetulan Mas Andi ketemu sama Mas Perry Kesit, Umi. Terus akhirnya ngobrol lah mereka, terus ngobrol terus akhirnya mereka menyambut baik ide itu gitu. Jadilah Sang Dewi. Pecah lagu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau sama Raisa itu? Nah, Raisa sebelumnya, itu dari pihaknya Raisa. Jadi waktu itu, jadi memang sebelumnya memang Mas Andi udah dalam otaknya dia nih di 2016 itu Bahasa Kalbu juga harus dinyanyiin Raisa. Makanya waktu pas konser Magenta, jadi Magenta kan setiap tahun tuh tiap 5 tahun tuh bikin konser sebetulnya. Yang tahun ini mungkin kita belum tahu deh kayak gimana. Yang konser Moxvi itu Mas Andi minta Raisa nyanyiin Bahasa Kalbu. Nah, terus setelah konser dari Juni bilang, "Mau nggak kalau direkam?" Ya kita mau banget lah, seneng banget gitu kan. Pecah juga tuh lagu kan. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya kolaborasi pertama kali ya itu Bahasa Kalbu itu. Gitu. Iya. Sementara kalau kedekatan Andi Rianto sama Monty Tiwa kan cukup sering satu proyek Kayak long time collaborator gitu. Anda ya tahu tuh proyek pertama bareng nggak? Iya. Sampai akhirnya film-film hampir semua film Monty semuanya Andi Rianto kan gitu. Itu awal pertemuannya di situ nggak? Apa sebelumnya mereka ketemu di proyek? Kayaknya di situ deh. Sama yang sekarang juga lumayan sering itu Poi sama Robert Roni ya. Iya. Ya, itu kan sebetulnya mereka satu geng pertemanan tuh zaman Koko Roni sama Monty di Trans dulu sama Mas Indra kan. Gitu. Iya. Di situ. Ya karena di Andai Ya Tahu dan Biarkan Bentang Menari itu bertiga dia betul. Sutradaranya Mas Indra, penulisnya Monty. Ada Roni juga. Beberapa film Legacy Pictures itu Andi Rianto. Benar. Terus Prilly juga sekarang. Prilly juga Sinemaku sekarang. Sering banget tuh kemarin baru terakhir sama Sinemaku Temurun. Iya. Dan bulan depan proyeknya gantian. Dokumenternya Rosa tayang tanggal 1 Agustus. Alhamdulillah scoringnya kita juga. Oke, semoga lancar. Amin. Gantian. Kita bergantian. Amin. Nah, kita bicara satu lagi ada handle Evan Sanders. Iya. Tiba-tiba bertolak belakang handle Evan Sanders. Banget. Gimana ketemunya dulu? Iya. Itu dikenalin sama almarhum Pak Iin Aquarius. Iya, karena Evan sempat nyanyi. Iya, betul. Jadi Evan waktu itu pokoknya aku di calling sama Pak Iin, dia bilang, "Pak, kamu bantuin Evan tuh, Evan gak punya manajer gini. Ya Pak, saya tahu apa sih netron, saya gak ngerti gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa deh, pokoknya kasihan tuh dia katanya gitu. Udah akhirnya ketemu terus ngobrol-ngobrol terus udah akhirnya ya udah kita coba aja. Itu lagi nggak ada manajer kondisinya saat itu. Dia nggak ada. Udah berapa tahun megang Evan, Poi? Kayaknya aku udah mau 15 tahun lama lu.
2009 Iya, ya. lama. 2009. Itu setelah dia VJ berarti kan ya? Iya. Kan? Setelah dia VJ kan? Udah VJ, udah Udah sinetron, film, udah udah film. Setelah, iya. setelah film-filmnya dia lah, dia Lova, Iya, Kuntilanak iya, gitu. iya. Habis itu masuklah langsung handle kebanyakan sinetron. Sinetron, terus sekarang dia nge-host juga di itu. Ingat gak sih zaman-zaman dia baru nge-host? Aku nanya kan sama kamu, berapa sih ini kalau dia nge-host? Karena kan gak pernah kan. Jadi tuh akhirnya banyak nanya-nanya sama teman-teman manajer yang nge-handle host gitu kan. Gimana sih nih aturan mainnya kalau ini gitu kan. Terus kan lain lagi gitu ininya apa modelnya. Kalau itu kayak misalnya nanti kalau ada built-in berapa mbak harganya? Aduh puyeng deh gue gitu kan. Benar. Syuting sampai jam berapa nih kan juga pasti kan. Lu sekarang itu kalau syuting sinetron lu pakai jam batasan jam nggak atau lu lepas aja? Enggak Udah enggak ya. Tapi sih sebenarnya secara verbal kita ngomong sih kita nggak mau sampai berganti tanggal gitu-gitu. Iya. Tapi sekarang kayaknya udah jarang ya. Udah jarang. Dip udah jarang sih syuting sampai pagi-pagi sekarang. Dengan handle Evan Lamo pasti pernah lah ditawarin artis lain buat handle aku juga dong gitu. Pernah nggak ya kalau sinetron sih enggak sih. Enggak. Musisi pernah nggak? Banyak nggak? Pernah. Ini sering nawarin. Oh iya. Sering ngirim. Kenapa nggak mau? Aku nggak merasa gini loh karena aku tahu aku modelnya yang akunya harus benar-benar ikutan involve. Nah kayaknya nggak sanggup deh. Jadi dengan kata lain itu si Poppy kalau ngerasa gini, jadi lu menana energi lu itu harus ada di talent lu. Iya kan? Bener. Lu kalau nggak bisa bagi itu mendingan lu enggak seperti itu. Iya betul. Karena gue merasa orang pasti akan mau mencarinya gue. Kalau misalnya gue assign orang, apakah itu gue akan menghargai klien itu atau enggak jadinya gitu kan. Bener. Makanya gue udah deh gue dulu kan gue pegang ada Zahra, Dama Rifa, terus sempet juga dulu dari ada Nathan Hartono juga gitu kan. Cuman ya pada akhirnya bukan dilepas, tapi sama Zahra sekarang juga kadang masih kalau ada apa-apa masih ngasih tahu ke Zahra gitu. Tapi kan Zahranya juga sekarang udah sibuk, udah Nathan juga udah pindah, maksudnya udah pindah label gitu, udah nggak lagi Aquarius. Jadi ya agak sedikit bersyukur juga sih pada akhirnya bisa berfokus ke Mas Andi, Magenta dan Evan aja gitu. Karena ya mungkin sudah umur ya saya juga jadi kayaknya udah mau yang segini aja gitu. Iya benar. Itu kan semua pilihan ya. Semua bener, pilihan bener, kayak gitu loh. Waktu kecil tapi pengennya jadi apa? Mbak Poppy dulu. Aku kayaknya dulu kalau ngebayang-bayangin pengennya tuh cuman di balik meja terus kayak ngetik-ngetik pakai kalkulator, nulis-nulis. Nah, gitu. Boy, kan nyokap lu dulu penyanyi ya, Mia Keroncong. Iya. Dulu gak pengen jadi penyanyi ya? Suaranya dia bagus loh. Ya Allah. Nggak, gue nggak nyuruh nyanyi kayak jangan ya. nggak nyuruh nyanyi tapi kayak suara Rianto. Poppy bagus kok buat gue. Aduh, thank you. Enggak lah, nggak bagus lah. Bagus, Boy. Lumayan Suara aja, kan, lumayan aja. gitu. Iya, kenapa nggak pengen nyanyi sih? Lu gak pengen ya, Boy? Udah paham, udah tahu kapasitas, maksudnya udahlah biar yang beneran penyanyi aja kita. Nyokap gitu nggak nyuruh ngelanjutin. Enggak. Jadi di keluarga nggak ada ya nurusin ini nyokap nggak ada ya? Vidi lah. Iya, Vidi. Vidi Aldiano. Vidi Aldiano itu keponakan. Jadi ya? papanya dia kakakku. Oh ya ada lah, masih ada ya jalurnya dikit. Poy, tapi Andi suka nggak minta lu ngisi suara kalau udah misalnya lagi bikin, iya kan? Sering. Jadi aku tuh adalah backup kalau butuh suara, bukan backing, nyanyi. Kalau yang proyeknya nggak ada dutanya, Bu. Spesialis project Kismin. Contohnya. Aduh jangan disebut project ya. Pokoknya dia project soundtrack Siti Nurbaya ada duitnya dong. Ada suara lu loh, Boy. Iya. Apa judulnya tuh? Buka Mata ya. Iya. Kok tahu sih? Iya loh, sumpah iya loh. Iya. 2000 berapa tuh? Oke, sering lah diminta sama Andi ya untuk ini ya. Dan itu suka jebakan Batman juga. Jadi teleponin kayak gitu. Enggak, kan memang kan biasanya kalau rekaman pasti nungguin nemenin kan. Poy, baca nih. Terus, yuk masuk. Udah, gue dijebak.
Berarti nggak, orang mah ngisi kan, kadang ngisi backing aja gitu loh. Enggak. Berarti sebenarnya kemampuan nyanyi dia ada. Gue pikir gak gampang loh tiba-tiba itu langsung masuk studio suruh nyanyi. Gak bisa. Dan sebenarnya kelakuan kayak gitu tuh itu udah dikerjain Bapak Vidi zaman aku masih SMA kali. Jadi pernah dia tuh dulu juga kerjanya di recording label gitu kan, si Mas Hari. Hari Kiss. Nah, terus dia jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir yang nyemplungin aku ke entertainment tuh awalnya dia loh, jujur deh. Iya benar. Dia tuh yang jadi ada project, terus udah gitu dia butuh ada lagu diisi vokal tapi nggak kelihatan orangnya. Ya gitu sama. Malam-malam tuh aku ikut yuk gitu. Terus kita datang, aku ingat banget studionya di Muara Karang situ. Terus nih coba dengerin, ini materi aslinya dengerin. Mau ngapain sih gitu? Ya udah kamu dengerin aja. Ntar habis itu kamu rekaman. Hah? Gue gitu. Ya udah nggak apa-apa, bisa kok kamu katanya gitu. Ya udah, mau nggak mau ya maka kaki sendiri kita takut ya. Poy, jadi lu gak butuh waktu misalkan gini, misal Andi minta lu ini, terus lu langsung rekaman. Lu gak butuh waktu untuk apa, langsung lu on aja kayak gitu. Iya ya, kayak gitu abis, kan. Tuh, bukan hebat juga sih, tapi maksudnya itu ngalir karena aja, maksud gua ngalir aja, langsung hafal aja liriknya. Terus makanya nyanyinya lempeng-lempeng aja, nggak kayak penyanyi beneran gitu kan. Kalau penyanyi beneran kan ada gimananya gitu. Makanya aku spesialis lempeng dan spesialis dijebak. Suara lu tuh merdu. Iya Allah, alhamdulillah. Gak pernah ini Magenta backing vokalnya sakit, udahlah lu aja yang ngisi. Pernah tuh. Kapan Zaman apa ya? Waktu itu tapi sama Mas Oni kebetulan, bukan sama Mas Andi. Terus sampai akhirnya Kak Ari Tulang, jadi waktu itu show directornya dia. Terus jadi di situ tuh ada segmen yang backing vokal harus nyanyi. Nah, terus nyanyi ke depan. Berapa orang? Nyanyi di pitnya orkes. Berapa orang backing vokalnya apa awalnya? 4. Satu sakit. Bukan sakit. Jadi ada satu lagu, 1 apa 2 lagu gitu yang diminta sama kliennya. Terus backing, aku nggak tahu lagunya, maksudnya nggak ini. Terus Mas Oni, udah kamu aja deh Poy gitu, nyanyilah lagunya dan lu tahu emang Cinta Dibalas Dusta sama apa gitu. Makanya abis itu si Kak Ari Tulang manggil aku Audi. Dibalas dengan dusta tadi. Woy, dan lu ngerti cara nge-backingnya? Kan aku tuh nggak bisa nge-backing tapi. Jadi? Bukan nge-backing, jadi pas bagian nge-backing aku balik. Melipir. Lalu pas lu nyanyi aja kayak gitu. Nyanyi aja. Aku gak bisa nge-backing, aku gak bisa pecah suara. I see. Suara 2, suara 3 kan. Gak bisa aku. Gak bisa aku. Kalau kata mamaku dulu, kamu tuh kalau nyanyi suka gak sadar kalau fales katanya gitu. Gak fales lah berarti itu. Suka gak sadar aja katanya kalau fales. Emang gak pernah diniatin sama Mas Andi yang udahlah yuk kita nyobain ngeliris single aja? Enggak sih. Kayak aku pernah dengar juga deh, selain itu ada di single yang ini lo di album yang kumpulan berapa lagu lu nyanyi juga aku nggak salah kan, yang Mas Andi ada nggak sih? Nggak ada ya? Aku tuh nyanyi soundtracknya yang di MD itu. Sebenarnya di MD itu ada beberapa gitu. Terus Arisan juga aku nyanyi juga. Arisan 1 apa 2? Arisan 1. Yang gue ingin Arisan Tanpa malah. Kamu. Nah, soalnya kalau Arisan 1 cuma ingat Ren Tobing aja udah. Iya. Itu sangat gue ingat soalnya pianonya. Arisan 1 tuh yang adegan si Cut Mini ditinggal suaminya tuh ada lagu ballad kan, nah itu aku nyanyi. Ya kalau soundtrack yang nggak perlu jadi video klip kayaknya nggak apa-apa ya. Ya udahlah diisi aja ya. Ya siapa tahu nanti keterusan dan akhirnya. Aduh. Terus tua aku. Tapi kedepannya pengen apa yang belum dikejar sama Andi Rianto sama Magenta. Pokoknya gue dalam 5 atau 10 tahun ke depan pengen bisa ini Apa ya? Mungkin konser kolaborasi sama artis luar negeri mungkin. Itu belum sampai belum pernah ya Magenta tuh. Ya maksudnya tapi yang ini ya kalau yang misalnya proper rekaman bener-bener paling gitu yang belum ya. Ya maksudnya yang kayak misalnya sama siapa gitu ya. Jos Groban misalnya gitu. Jos Groban datang mau konser di sini tapi mau nyari Magenta. Misalnya gitu kan, kepengen juga tuh kayak gitu. GBK lagi. Aduh, insya Allah. Pengennya kayak gitu. Ya masih banyak lah pasti mimpi-mimpinya Mas Andi ya. Aku sih lebih kepada
mencoba mendampingi, memfasilitasi apa yang dia butuh aja. Gitu. Biasanya dia selalu share ke kamu lah ya. Maksudnya dia pengennya yang bikin apa, dia pengen apa kayak gitu. Sama kayak Evan juga gitu. Kayak Evan dia Boy gue pengen nyanyi dong gitu. Pengen balik lagi nyanyi gitu. Pengen balik lagi nyanyi karena memang anak itu punya passion, sangat punya passion di nyanyi gitu. Cuman ya itu karena kan kita kalau udah stripping udah susah ya. Dia udah nggak punya kehidupan. Kayak kemarin waktu di Ikatan Cinta, alhamdulillah kan 1000 episode lebih loh. Itu dia even ke mall aja nggak pernah loh dia, kesian deh. Setiap hari syuting aja. Setiap hari syuting kecuali hari Minggu. Dan hari Minggu masih gue kasih kerjaan juga. Nge-host ya. Dan anaknya mau ya? Anaknya mau. Iya, anak itu memang bekerja keras harus, dari dulu. Pekerja keras banget anak itu. Selama sinetron tuh pernah sakit nggak? Sakit kan biasanya kalau suka sakit kan COVID dibikin hilang dulu lah gitu kan. Ada lagi. Sempet nggak bisa syuting 2 minggu. Dihilangin dulu lah sebentar ya. Sinetron ya. Gampang hilangin aja dulu lah. Anaknya pulang kampung, kecelakaan, balik sembuh lagi lah ya, gampang itu. Iya. Jadi udah tadi impian kedepannya ngejar kolaborasi. Kalau album masih itu tadi yang terdekat ya. Pengen yang terdekat sebenarnya albumnya Mas Andi sebetulnya. Album yang kolaborasinya Mas Andi ini insya Allah masih ada beberapa lagi yang mau keluar gitu dalam listnya dia gitu. Mudah-mudahan sih itu bisa jadi sebuah album. Dia pengennya semua nantinya ya. Pengennya nantinya ya kita ada konsernya mudah-mudahan. Kalau pasti bisa lah insya Allah. Dapat jalan gitu. Mas Andi tapi setiap tahun gitu awal tahun suka ngobrol. Kayak kita tahun ini bikin ini yuk, tahun depan. Iya dia suka sharing. Kayaknya lucu ya kalau kita gini, kalau kita gitu gitu. Habis itu Poppy langsung bergerak. Mumpung masih di Januari langsung bergerak depan atau tahun ini gitu. Kadang lebih dia yang ini sih, lebih dia yang mostly ambisius. Yang ambisius. Ya iyalah harus dia yang ambisius ya gitu. Apa namanya? Ya mungkin karena akunya juga kadang udah terlalu nyaman sama zona aku gitu. Jadi memang harus dari artisnya juga yang kadang aduh gue bikin ini dong, bikin ini. Karena kalau kita sebagai manajer yang mau, dianya nggak mau percuma juga. Benar. Semua pekerjaan yang masuk itu pasti aku konfirmasi dulu sama artisnya gitu. Dan kadang kalau misalnya aku tahu nih sebenarnya aduh kayaknya nggak oke deh. Ya aku akan bilang, tapi sebenarnya menurut aku begini ya gitu. Termasuk budget juga pasti kan didiskusikan kan kayak gitu. Pernah berarti kalau soal budget, lu nggak mau tapi dia pengen. Sering juga. Kadang tengah lah akhirnya ya. Kadang ada yang menurut dia nggak apa-apa, ini gue suka dan gitu. Segi ini nggak ada, kita nggak cari duit lah di sini. Kalaupun rugi di uang tapi gue happy gua gitu. Senang gitu. Sering. Baik Evan maupun Mas Andi. Mengerti sekali gitu. Kita sangat mengerti dan memahami. Ya sudahlah. Mbak Poppy terima kasih banyak sudah di sini. Aku seneng banget loh. Waktunya terima kasih karena mungkin selama ini orang cuma tahu nama Poppy doang, tapi sosoknya orang harus tahu kayak gitu. 22 tahun bersama Andrianto loh. Itu namanya trustworthy loh. Handphonenya nggak pernah berubah dari dulu nomornya. By the way kalau misalnya nih ada orang yang gue pengen deh, kita kan manajer kebanyakan aktor atau komika, gue pengennya manajer orkestra, harus ngapain dia? Main dekat sama orang-orang orkestra. Tipsnya Poy? Tipsnya menghandle orkestra. Mesti punya orang pegangan kayak Mas Trisnya. Karena musisi orkes itu kan lingkungannya tersendiri ya, gitu. Dan aku kayak Magenta tuh banyak ngambil dari teman-teman dari Jogja, gitu. Mungkin kalau orkes lain aku nggak tahu, tapi rata-rata kan source-nya dari situ, gitu. Jadi Mas Tris itu kayak road manager ya? Road manager. Kalau Andrianto tuh kalau lagi orkestra dia mah tetap sebagai pemain piano ya, kan ada yang sebagai konduktor. Dia bukan konduktor, dia music director yang jadi makanya dia selalu kita kalau show pakai sequencer. Jadi semua musisi dengerin arahannya dia lewat sequencer. Berarti nggak perlu ada. Kalau Magenta mah nggak ada konduktor lagi ya. Kalau yang lain orkestra kan suka ada konduktor. Dan ciri khasnya itu adalah Andi kalau setiap kali yang ada di tengah ya. Ada di tengah dan pianonya itu memang yang grand gitu, grande itu seperti itu. Tapi kalau muka itu positioning yang bagus. Itu jelas gitu loh, memposisikan diri seorang Andrianto. Setuju. Seperti itu.
Alhamdulillah. Lancar-lancar kalau gitu. Amin buat ya Allah. Andrianto, buat Magenta Orkestra, buat Evan Sanders juga. Lancar-lancar buat konser 28 Julinya. Lancar juga. Semoga kita bisa hadir. Iya dong. Nonton ya. Siap. Lancar-lancar dan semoga kita bisa berkolaborasi. Amin. Thank you. Terima kasih buat penonton yang udah nonton di episode ke-167. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 168. Thank you.